Puluhan pengedar narkoba ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim. Mereka ditangkap melalui operasi antik mahakam di berbagai lokasi dengan barang bukti sabu-sabu, daun ganja, dan pil ekstasi. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, upaya serupa juga dilakukan Polres dan Polresta lingkup Polda Kaltim. Tercatat 252 perkara narkoba yang kini ditangani polisi. Nah, 24 orang minus 1 karena 1 dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi sakit. Tersangkanya perempuan yang 1 itu, jadi ada 23 orang yang belakang saya. Nah, itu ada dari beberapa, bisa dirinci dari beberapa kasus, diantaranya Polda dalam hal ini Dinas Narkoba itu berhasil mengungkap 14 kasus, Samarinda 51 kasus, Balikpapan 29, Kutai Kartanegara itu 45, Kutai Timur 27, Kutai Barat 14 kasus, Bontang 18 kasus, Berau 26 kasus, Pasir 11 kasus, PPU 14 kasus, dan Mahulu. Nah, ini kabupaten baru, masih dalam jauh dan terpencil, tapi berhasil kita ungkap 3 kasus di sana. Operasi antik mahakam digelar selama 20 hari, sementara para tersangkanya kini terancam pidana hingga 20 tahun. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah ibu rumah tangga di Kabupaten Berau Selasa siang mendatangi kantor Polsek Tanjung Redep. Tujuan mereka adalah melaporkan dugaan penipuan arisan melalui daring. Kuasa hukum para pelapor begitu yakin peristiwa yang dialami kliennya ini merupakan tindak pidana. Salah satu pelapor yang mengaku merugi hingga 288 juta rupiah menyatakan arisan melalui daring ini ia ketahui bulan September tahun 2022 lalu. Tersendatnya pembayaran pemenang arisan mulai terjadi di bulan Juli 2023 hingga sekarang. Ya, aku bayarin. Jadi saya itu awalnya ikut itu dari tahun 2022 bulan September. Yang 15 juta jadi awalnya itu lancar-lancar aja, jadi ditawarin lelang sekian. Kemudian begitu waktu dapat dia bayarkan. Jadi waktu-waktu selanjutnya juga seperti itu, dan tahun 2023 di bulan Juli ini sudah macet, jadi tidak ada pembayaran sama sekali dari dia. Jadi total kerugian saya itu sesuai dengan kesepakatan bersama itu 288 juta. Kalau saya melihatnya memang ada unsur pidananya. Pertama, dia menggunakan nama-nama fiktif. Terus arisan itu ada 2 macam, arisan murni sama arisan lelang. Nah, lelang inilah yang dia menggunakan nama fiktif. Jadi ibu-ibu yang nyata manusianya ada ini belum dapat hingga sampai sekarang. Modusnya, pertama mereka ini diajak untuk arisan yang kecil, berkisar 750.000. Kapolsek Tanjung Redep AKP Hotma Simalango memastikan aduan warga ini segera ditangani. Ia masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan dugaan penipuan. Ini akan segera kita tindak lanjuti. Nanti kita didik dulu. Dalam tahap didikin nanti kalau itu memang ada unsur pidana, akan segera kita tindak lanjuti. Kemudian arahnya kalau ke perdata nanti kita arahkan ke
Pengadilan Negeri Tanjung Priok. Iya, mbaknya itu aja yang HP besar. Total kerugian yang dilaporkan mencapai 520 juta rupiah. Sejauh ini belum diketahui secara pasti alamat pengelola arisan daring tersebut. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Nuntut balik lewat mana? Yang kalau ada yang posting Petugas gabungan di Tarakan, Kalimantan Utara Senin malam menurunkan paksa alat peraga kampanye dari calon anggota legislatif mulai tingkat kota, provinsi, dan DPR RI. Ini dilakukan karena pemasangan tersebut dinilai melanggar aturan kampanye. Baliho yang disita itu sebagian dipasang di tepi jalan dan sebagian di warung. Badan Pengawas Pemilu Tarakan menyatakan peringatan dan teguran sudah mereka berikan kepada masing-masing parpol. Akan tetapi tidak ditanggapi. Upaya paksa dilakukan karena terdapat 3 hal, yakni unsur citra diri partai politik dan mencantumkan nomor urut calon legislatif, serta mengandung unsur ajakan. Beberapa kategori yang kemudian kita tertibkan. Yang pertama, dia mengandung unsur citra diri, dalam hal ini partai politik dan nomor urut. Itu sesuai dengan PKPU yang ada pasal 79 ayat 4. Kemudian dia mengandung unsur ajakan. Nah, itulah yang akan kita tertibkan. Sebelumnya kita juga sudah melakukan himbauan kepada partai politik sebenarnya untuk melakukan penertiban secara mandiri. Namun hingga hari ini masih banyak baliho-baliho yang bertebaran. Jadi sehingga kita melakukan penertiban secara langsung dengan melibatkan tim yang ada. Tim hari ini kita ada berapa orang? Tim kita terdiri dari Bawaslu sendiri, Bawaslu Kota Tarakan, Panwaslu kecamatan di masing-masing kecamatan. Kemudian kita melibatkan Satpol PP, Polsek setempat dan juga Koramil. Agar penertiban berjalan cepat, Bawaslu membagi tim menjadi beberapa kelompok. Baliho maupun spanduk sitaan dibawa ke kantor Bawaslu sebagai barang bukti. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.